Ngasih anak yatim kenapa nunggu Muharram? Kalau ketemu Muharram betul, kalau enggak ngumpulin duitnya bulan Sa'ban. Buat apaan? Buat ntar ngasih anak yatim kapan? Muharram. Astagfirullah, lama betul gitu. Jangan, anak maka milu yatim fil jannah kata. Aku sama anak, orang yang cinta sama anak yatim kayak telunjuk sama jari tengah. Cepat. Takutnya terkena fitnah ara'aita ladzi yukadzibu bidin tuh. Ya, hati-hati, kita nggak tergolong yang kayak begitu ya. Cepetin, jangan nunggu Muharram. Keder ini sih manusia kalau begini ya. Mobil motor banyak, rumah gede, masuk miring karena garasinya penuh mobil. Tiap pagi ngadep jalanan ambil napas. Kemana ya? Ya Allah. Kelewatannya. Ini kita udah keder kalau begini deh. Ya, masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ini sudah penyakit waham kalau sudah begini nih. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang bikin kita kayak begitu tuh. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karakternya mudah ke orang yang sabar itu orang yang kalau punya masalah dia akan berkata kami milik Allah dan akan kembali ke Allah. Maksudnya apa Ustaz? Ya kayak zikir pagi, wa ilaihin nusur wa ilaihal masir, kan begitu. Pagi dia bilang milik Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Sampai sore Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa ilaikal masir. Masya Allah. Asbahna wa asbahal muluk lillah. Sore juga sama. Asbahna amsayna wa amsayna lillah. Masya Allah. Ini orang berilmu tahu ya, dia ngerti banget Allah kasih nikmat, dengan hidup tuh nikmat. Makanya dia berilmu. Dialah orang-orang yang selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang seperti inilah yang mendapatkan salawat dari Allah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan dialah orang yang dapat hidayah, diberikan hidayah. Wahum muhtadun, dia orang yang diberikan hidayah. Allah bakal kasih hidayah sama orang tersebut. Tidak ada keburukan sedikit pun. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada janji Allah, wa ulaika humul muhtadun, dia orang yang bakal dapat hidayah. Karena ujian enggak membuat dia kendor dalam beribadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina lanahdiyanahum subulana, Allah akan berikan hidayah. Allah akan berikan hidayah. Karena dia tahu kalau dia nggak sungguh-sungguh hidayah nggak datang. Surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, ketika Ibnu Qayyim pernah menjelaskan bahwa yang namanya sabar itu terlaksana dengan 3 hal. Karena kan sabar itu kan teorinya sabar bisa terlaksana, terrealisasi dengan 3 hal kata beliau. Yang pertama, yakni menahan diri dari berkeluh kesah dan artinya jadi dia menahan diri dari berkeluh kesah lah gitu loh. Kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menahan. Dia berusaha untuk nggak berkeluh kesah. Ya memang pengen sih curhat, pengen sih ngeluh, cuman enggak lah. Takut jadi suuzon nanti sama Allah lah, sudahlah. Dia coba tahan, kecuali dia nggak kuat. Yang kedua, menahan lidah dari mengadu kepada sesama makhluk. Ini bahasa Ibnu Qayyim nih. Bisa gak kita nahan lidah kita nih? Ini lidah nih bagian tubuh yang nggak bertulang nih. Ya kadang-kadang ini lidah suka ngomong serampangan, menjadi penyebab kita masuk neraka. Kadang-kadang nggak sengaja kita berbuat baik dengan lidah pun kita masuk surga. Wallahu a'lam. Ini lidah nih, hati-hati nih. Tolong kalau pengen sabar, lidah jangan gampang mengemas kalimat yang nggak baik kepada makhluk. Yang ketiga, suruh menahan anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kesabaran. Makanya
wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Surat As-Sajdah itu ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Rakyat, orang Indonesia, orang Jakarta, dengerin. Dibaca surat As-Sajdah kalau mau tidur malam supaya bisa merenung. Allah mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah akan berikan pemimpin yang baik yang bakal mimpin kamu kalau kamu rakyat sabar. Ya, apa bukti sabar? Tidak serampangan, tidak gampang digiring untuk emosi mencaci maki, tidak. Menggambar-gambar anekdot muka-muka musuh Allah. Nanti dia bakal balas kita menggambar anekdot Rasul dan lain sebagainya kan? Ulah kita sendiri. Di Islam itu kita berbuat durhaka, bukan kita durhaka sama orang tua, kita memaki orang tua teman kita memaki orang tua kita yang durhaka, dibilang begitu. Jangan serampangan. Janji Allah pasti kan, a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Kalau kamu sabar, Allah akan kasih pemimpin yang baik. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan kalau kamu memilih dengan emosi, kamu akan dikecewakan dengan pilihanmu, kata Rasul. Ya jangan. Kalau memang nggak mau milih ya nggak apa-apa. Tapi sayang aja, ya. Tapi kalaupun harus milih, pilih dengan ilmu, bukan dengan emosi. Nanti Anda akan dikecewakan dengan pilihan Anda kalau emosi. Artinya jangan terpaksa dalam memilih, gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang benar imannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa, Ustaz? Lihat orang yang diuji. Kita kalau pengen lihat orang itu sabar apa enggak, lihat orang yang diuji sama sakit yang berat tapi tetap dia ibadah sama Allah. Tuh, lihat ya, kelasnya orang yang sabar, betul-betul sabar, baik dia dalam keadaan fil ba'sa, sempit, dorro, penyakit, atau dalam peperangan, dia tetap sabar, tetap illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, gitulah. Kalau memang harus ditangkap dalam peperangan, dia mungkin dihukum oleh musuhnya. Dan itu zalim, nggak boleh. Tentara tawanan dihukum itu nggak boleh. Harusnya memang menjadi sebuah cara untuk tukeran atau apalah. Tapi banyak kezaliman, disakiti dia, tapi tetap dia akan sabar, nggak berubah fungsi. Lama sabaru, Allah janji akan datang kemuliaan buat hidupnya. Masya Allah, tidak terlena dengan fitnah yang ada. Ya, kenapa? Karena memang Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Karena Allah menyukai orang yang sabar. Di surat Al-Imran ayat 146 itu, wallahu yuhibbus sabirin, Allah menyukai orang yang sabar. Al-Anfal ayat 48 Allah mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, Allah bersama orang yang sabar. Masya Allah. Ini semua perintah untuk kita mempertahankan kesabaran. Semoga Allah muliakan, insya Allah, ya. Baru kemudian cara lain yang ketujuh, kita diperintahkan untuk sering-sering melihat keadaan orang yang mengalami musibah lebih dahsyat. Ya, perintah yang dicontohkan, kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Naam. Hadis riwayat Imam Muslim ini mengatakan bahwa unzuru ila man huwa asfala minkum, biasakan kita melihat kepada orang-orang yang lebih rendah dari kita, yang lebih menderita dari kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan sering lihat orang yang lebih dari kita, di atas kita, jangan. Fa innahu ajdar alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kenapa? Karena alasannya itu lebih patut buat kamu lakukan supaya kamu tidak memandang remeh nikmat Allah. Ya. Begitulah cara Allah menginginkan kita untuk bisa bertahan di atas muka bumi ini, mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ini
sangat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baru kemudian yang terakhir, yang terpenting, memohon kepada Allah agar menyingkirkan bencana yang menimpa. Jangan cuma sekedar bertahan, mohonlah kepada Allah untuk menyingkirkan masalah. Makanya kalau sudah bahasanya memohon, kelas pengenalan kita sama Allah seperti apa? Ya, karena banyak orang yang lupa, yang merubah itu Allah, bukan kita. Ya, jangan pernah kita menganggap kita yang merubah, Allah yang merubah. Ya, kalau Allah yang merubah, berarti kan kita minta perubahan dari Allah. Bagaimana cara minta? Kita bicara doa. Kalau sudah bicara doa, kita bicara contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bicara cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, kalau seandainya kalian mengatasnamakan cinta, tak ada cinta kecuali mencontoh dirimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, ini mudah-mudahan yang kita kaji kali ini membuat kita sadar bahwa kesedihan itu beragam sebabnya. Ya, salah satunya sakit sampai mendatangi kematian. Cukup kematian sebagai nasihat buat kita. Dan kita sudah bahas, kalaupun memang kesedihan mendatangi hidup kita, pakailah 8 formula ini. Mudah-mudahan ke-8 hal ini bisa membuat kita ini menjadi orang yang siap diuji. Karena Allah tuh nggak mungkin zalim dalam ujiannya. Mudah-mudahan ujian mendewasakan kita insya Allah, sehingga menjadi hamba Allah yang layak masuk ke surganya nanti insya Allah. Ya, yuk kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirud da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Nah. Fadhal, dikumpulkan dulu follow ya, mau tanya silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya, ada hadis yang isinya semua penyakit ada obatnya. Bagaimana dengan penyakit HIV, lupus, apa lagi nih? Yang saat ini menurut medis belum ada obatnya. Ya, belum ada obatnya menurut medis itu bukan berarti nggak ada obatnya menurut Allah kan? Sebenarnya kalau dikatakan di kulit da'in dawa, ini support buat ahli-ahli pengobatan gitu loh ya, untuk tahu bahwa yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Kalau belum menemukan bukan berarti nggak ada ya, mungkin memang belum ditemukan formulanya. Contoh apa sih kayak penyakit kolera itu ya, jadi lalat itu ya, ditemukannya belakangan ini, walaupun Nabi sudah kabarkan dari dulu kan. Nah, ternyata ya salah satu sayap dari lalat tersebut kan. Kemudian Nabi pernah bilang mengenai habatus sauda. Mungkin kalau kita kaji tentang kandungan habatus sauda, mungkin ada bagian dari yang namanya zat untuk menghilangkan penyakit tersebut, kita nggak tahu lah. Karena kan beliau yang mengatakan habatus sauda obat semua penyakit kecuali maut. Masuklah HIV? Masuk gak lupus? Semuanya masuk. Ya, cuma kita nggak yakin. Kita hanya yang nggak yakin. Harusnya kalau kita yakin selesai urusan. Ya. Makanya memang kita nggak pernah tahu bakal sakit atau enggak, sakit sembuh atau enggak sembuh. Tapi yang pasti kita ngaji deh, jangan sampai kita nggak belajar. Takutnya ketika diuji kita kufur nantinya. Saat ini saya sedang apa nih, proses ta'aruf dengan akhwat. Oh nih ikhwan, mohon apa nih, akan tetapi akhwat tersebut ada penyakit yang menurut medis tidak bisa sembuh. Ya terus ngapain? Gimana menurut Ustadz? Cari yang sehat gitu ya, mumpung belum terjadi gitu ya. Tapi saya juga nggak ngelarang kalau Anda melihat mungkin ini penyakit akhwat tersebut sembuh melalui Anda, kita kan nggak tahu ya. Ya, kita kan nggak pernah tahu. Mungkin dia punya penyakit yang nggak bisa sembuh kecuali dengan Anda dia bisa sembuh. Sakit apa, Ustaz? Sakit kangen. Subhanallah ya. Itu urusan ente deh ya Allah. Bolehkah mengadakan acara memberikan santunan kepada anak yatim yang dikhususkan bulan Muharram
Karena katanya ini lebaran anak yatim di masjid-masjid. Bagaimana hukum mengikutinya, Ustaz? Kalau nanya hukum tentang ritual, tanya sama yang melakukan, jangan tanya sama Ustaz yang nggak ngerjain gitu ya. Ini seneng, ini kan masuk inian apa YouTube ribut urusannya gara-gara begini. Ya, Ana yakin yang nanya sudah tahu lebaran yatim tuh nggak ada, ya. Ya kalau sudah nggak ada jangan diikutin. Ngasih anak yatim kenapa nunggu Muharram? Kalau ketemu Muharram betul, kalau enggak ngumpulin duitnya bulan Sa'ban. Buat apaan? Buat ngasih anak yatim kapan? Muharram. Astagfirullah, lama betul. Jangan, anak maka milul yatim fil jannah kata. Aku sama anak, orang yang cinta sama anak yatim kayak telunjuk sama jari tengah. Cepat. Takutnya terkena fitnah ara'aita ladzi katibu bidin tuh, ya. Ya, hati-hati, kita nggak tergolong yang kayak begitu ya. Cepetin, jangan nunggu Muharram. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang pergi ke medan jihad, lalu ia terbunuh di medan jihad, akan tetapi ia pernah menzolimi tetangganya, sedangkan ia belum meminta maaf kepada tetangganya. Itu urusannya beda tuh. Kalau jihadnya membuat dia ke surga, sama tetangga suruh nyari minta maaf kepada mahsyar nanti. Makanya salah satu persiapan orang yang pengen jihad, lepas dulu dari urusan dunia manusia. Ini mau sama tetangga nggak akur, sama orang tua berantem mulu, pengen jihad, nggak bisa. Ya ini sih namanya emang nggak ada solusi lain kecuali mati syahid, begitu ya. Harusnya beresin dulu tuh urusan, karena sama manusia ini Allah lepas sendiri, ya. Kamu minta maaf sama manusia tersebut. Bagaimana kematian orang tersebut yang mati di medan jihad? Apakah ia terhitung syahid? Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustadz, tadi Ana habis ikut kajian Ustadz di Masjid Al-Ikhlas dan Ana ingin ikut lagi di masjid ini, tetapi Ana nyasar. Jadi Ana terlambat dan tidak bisa mengikuti sholat zuhur berjamaah. Pertanyaannya, berdosakah diriku Ustadz? Ya Allah. Enggak insya Allah ya, kan terlambatnya kan jelas ya, karena nyasar ya, bukan sengaja. Kalau tadi dia bilang, anak capek dong ngopi dulu jadi nggak berjamaah, dosa itu namanya gitu. Antum nyasar, semoga Allah jadikan langkah antum ini ke atas diangkat dosa, turun ke bawah diberikan pahala insya Allah ya. Ana mau tanya, apa ada tanda-tanda yang lebih spesifikasi untuk orang yang akan menjelang ajalnya seperti firasat atau yang lainnya? Dan apa saja sih contohnya amal-amal jariah yang bisa kita jalankan? Terima kasih Ustaz. Dijelaskan tadi sudah bahwa ya tanda-tandanya itu akan kelihatan. Kalau orang yang sudah sakaratul maut gitu ya. Ya tentu kakinya dingin ya, napasnya sudah sampai kerongkongan ya. Semua serba jatuh karena sebagian sudah nggak ada nyawanya ya. Dan kelihatan lah ya. Nah, itu kita bisa tahu lah. Yugorgir, dia sudah nggak ingat orang, nggak sadar orang ya. Ya buat kita talkinkan saja sudah. Talkinkan saja. Ustadz, bagaimana kalau seseorang baru masuk Islam, terus tidak lama kemudian seseorang itu sudah meninggal dan seseorang itu belum ada amal yang dia lakukan, apakah orang itu masuk surga? Insya Allah. Karena ada zaman Rasul yang seperti itu ya. Dia meninggal di tengah jalan ketika dia mau bertobat. Allah suruh ukur lebih dekat ke tempat tobat atau tempat dia bermaksiat. Ke tempat tobat ya Allah, kata malaikat, adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Masyaallah ya. Tuh untungnya surga punya Allah tuh. Kalau surga punya ente, susah orang masuk surga. Akhirnya ini apa yang kira-kira cocok aja. Nah ini di surga nih, ini jangan gitu ya gitu. Kalau Allah tuh enggak, Allah Ghafurur Rahim tuh makanya Ghafur sama Rahim, enggak ada Ghafur Rahman. Kasih sayang Allah terakhir. Biarin terlambat, yang penting dia bertobat, itu rahimnya Allah. Insyaallah. Afan, bagaimana cara seseorang anak meminta istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Ya, baca Allahumma gfirlahu buat ayah kita, Allahumma gfirlaha buat ibu kita, atau tetap Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Assalamualaikum Ustadz, apakah tempat peristirahatan terakhir itu di alam kubur ataukah masih ada alam barzah Ustadz? Ya alam kubur, alam barzah dia juga ya. Ya kita masuk ke lubang kubur, masuk ke barzah namanya. Apakah boleh kita lewat di depan orang yang apa nih? Yang lagi apa? Di depan orang lagi kita boleh merundukkan badan dan kepala seperti anggota ruku. Saya nggak paham maksudnya apa nih? Hah? Oh, nggak perlu ya, kita nggak boleh menunduk sama manusia ya. Mintain assalamualaikum, saya mau lewat, dan nggak usah nunduk, biasa aja. Ustadz, kita kan dilarang untuk membaca Quran di waktu ruku dan sujud. Tapi apakah boleh kita berdoa di waktu sujud dengan doa-doa dalam Al-Quran? Quran juga namanya. Ya kita nggak boleh baca Quran ketika ruku, maksudnya itu doa dari Quran. Sujud juga begitu ya. Jadi nggak boleh, baca yang lain yang dicontohkan. Ustaz, apakah hukum celana melebihi mata kaki isbal di waktu sholat maupun di luar sholat? Ya haram hukumnya. Karena Nabi yang mengatakan kullu izarin tahta qadamain an-naru haqqu bi, setiap Nabi yang mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila man asfalan bahwa sesungguhnya Allah nggak melihat pada orang yang kain di bawah mata kaki. Kullu izarin tahta qadamain an-naru haqqu bi, setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Hukum memakai cincin bagi seorang laki-laki. Apakah Rasulullah memakai cincin? Iya, Rasul memakai cincin. Jika Rasulullah memakainya dan kita memakai juga dengan niat mengikuti Rasul, apakah kita akan mendapatkan pahala? Ya iyalah, ya. Mencontoh Rasul boleh, tapi ingat ya, untuk sekedar perhiasan saja, bukan untuk yang enggak-enggak. Karena kadang-kadang di kita ini suka masalah klasik, jadi syirik. Gara-gara pakai cincin jadi syirik. Kita pakai cincin ini karena kita bangga, kita orang Indonesia punya batu-batu yang mulia. Betul ya? Saya punya teman ya yang lebih ngerti masalah batu ya, masya Allah. Beliau mengatakan, kalaupun saya pakai cincin itu bukan buat sombong, Ustaz, agar orang tahu bahwa kami bangga jadi orang Indonesia, bahwa batu Indonesia itu betul-betul batu yang bagus. Sebenarnya nggak ada masalah, bukan sombong kok. Apakah jika warisan tidak segera dibagi, apakah benar hal itu menjadi beban jenazah? Iya. Karena saya pernah dengar kisah ada anak yang bermimpi ayahnya berdarah-darah dan setelah warisan dibagi kemudian bermimpi ayahnya telah bersih. Mohon penjelasannya. Wallahu alam lah kalau begitu mimpi ya. Sudah waris bagi, selesaikan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, anak-anak pas wafat napasnya terakhir hanya mengucapkan Allah Allah. Apakah itu tidak baik? Karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Insya Allah itu baik buat dia. Karena mungkin kita cuma menuntut kesempurnaan. Ya orang mau mati nggak sempurna. Kadang-kadang la ilah doang gitu ya. Udah mau meninggal. Ya, maksudnya kan benar pasti la ilaha illallah kan. Nah, walaupun mungkin nggak rata, masuk insya Allah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, istighfar seorang anak yang dapat menolong orang tua di dalam kubur. Istighfar yang seperti apa? Yang spontan aja? Apakah ada? Oh spontan. Dikhususkan istighfar anak ke orang tua itu ya tadi Robbighfirli, itu kan istighfar. Ya, Allahumma gfirlahu, itu istighfar. Ya, jadi antum jangan salah menerjemahkan istighfar dimaksud adalah dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Itu mah wirid sendiri, ya. Tapi yang dimaksud istighfar anak ke orang tuanya itu dia memohon ampun buat orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang orang Bali bertato masuk Islam karena sering buka YouTube. Namanya siapa Ustadz? Jangan tahu deh. Ini kalau gini Japri aja, Japri ya. Saya pernah dimusuhi gara-gara putrinya masuk Islam melihat cara saya beribadah. Maksudnya apa? Saya pernah dimusuhi gara-gara putrinya masuk Islam melihat cara saya beribadah. Oh, saya nggak paham. Ya udahlah, ya nggak perlu nama, nanti jadi terekspos lagi ya. Apakah hukumnya? Apakah masih diterima orang Muslim masuk Kristen lalu masuk Muslim lagi? Masih. Bahkan disunahkan kita untuk mengajak dia kembali ke jalan yang benar. Ya.
Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya bagaimana hukumnya menghitbah Ustaz. Maksudnya gimana? Ustaz dikhitbah? Jangan nama Ustaz ditinggal mulu, capek akhirnya. Apa boleh berbicara langsung dengan akhwatnya, dan jikalau akhwat itu menerima, sahkah hukum khitbah tersebut? Ya sah. Ya boleh aja, cuma jangan menimbulkan fitnah dalam berkhitbah, ya. Artinya ada orang lain, ya. Kemudian ya sebelum khitbah ta'aruf dulu, bicara prospek lah, ya kan, masing-masing punya tujuan nikah. Nah kalau tujuannya jelas ya jalan, kalau enggak ya jangan sampai nanti malah kita salah paham. Ini kadang-kadang orang karena lama nggak nikah pengen nikah, pas sudah nikah tuh mesem-mesem aja di atas pelaminan, ketawa kayaknya, Masya Allah. Akhirnya ya puncak cinta awal ujian, cinta dari mana itu? Abis ini lo bungklai dulu lo, mulai nggak akur sama mertua, betul? Mulai jadi hakim dalam hidup. Ya akhirnya pengkonsumsi tetap nih apa? Bolehkah ikhwan nazor 2 orang ahwat? Mau teleponnya berapa ini orang? Mana yang terbaik? Boleh, nggak apa-apa. Ya kalau memang dia mencari yang terbaik nggak apa-apa. Boleh atau tidak memanjangkan celana sampai melebihi mata kaki? Ini orang nanyanya ya. Itu kan isbal, nanya boleh. Diputer-puter biar boleh nih orang. Boleh tidak melakukan kunut subuh? Tuh kan diputer-puter kan. Ini ada bukunya, makanya belajar tuh modal, beli buku, jangan nanya mulu gitu loh. Ini Ustadz diuji mulu, Masya Allah gitu ya. Punya handphone, buka browser, ketik Rumah Iso, keluar, nanti kan banyak. Handphone bukan buat ngerumpi doang sama debat dalam sosial media, itu media, kemudahan. Ya Masya Allah. Nanti yang pinter Ustadz ditanya mulu gitu ya. Maaf di luar tema. Nih yang begini suka pusing nih. Apa nih? Mohon pencerahannya. Saya mempunyai modal dan memberikannya kepada orang untuk mengurusi usaha tersebut, tapi saya mendapatkan penghasilan dari uang yang saya keluarkan. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya kalau keuntungannya naik turun boleh. Tapi kalau keuntungannya stuck namanya riba. Nih saya punya duit 5 juta, kita kerjasama ya, oke dah, saya pakai 5 juta ya, tiap bulan saya kasih 500 terus, haram. Bisa tinggi, bisa rendah, itu namanya bisnis ya. Kalau stuck itu haram hukumnya ya. Nah, diperjelas aja sudah ya. Insyaallah manfaat yang belum berwudu supaya nggak numpuk ya, kita berwudu silakan. Ini ada 2-3 penanya bagus nih. Bagaimana kalau ada orang yang pergi ke medan jihad lalu dia terbunuh? Nah ini satu. Yang kedua, bolehkah mengadakan acara memberikan santunan kepada anak yatim dan lain sebagainya nih? Kemudian Ustaz, saya mau nanya, ada hadis yang isinya semua penyakit ada obatnya ya. Ya ini apa lagi tadi ya. Oke nih Afwan, bagaimana cara seorang anak meminta istighfar untuk orang tuanya ya. Ini ada 4 pertanyaan tersebut saya kasih hadiah. Insyaallah manfaat bisa diambil di sini ya. Baik, insyaallah manfaat yang disampaikan, minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita gunakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.